Bisa tre-tre, bisa pengaduk, ya bisa alat penukar panas dan lain-lain. Pada dasarnya ini. Jadi yang kita rancang adalah ini. Ya bagaimana cara merancangnya? Kita harus tahu nanti hitung diameter, kemudian tinggi tangki. Berapa tebal dari plat ini? Ya nanti ada perhitungannya. Kemudian kan plat ini mempunyai standar. Ya nggak ada plat itu sepanjang ini langsung. Ya jadi plat itu punya standar ukuran berapa? Ya ada standarnya, nanti lihat di buku ya, berbagai buku yang udah Ibu kasih itu semuanya ada di dan sebagainya, semua ada standar. Nah untuk itu kan bagaimana caranya, kan ini harus disambung menggunakan apa? Pasti dilas. Tipe pengelasannya seperti apa? Sama, pengelasannya juga menggunakan standar, apakah menggunakan standar API atau standar ASTM dan lain-lain ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, dia ya. Nah, kemudian tadi di samping itu tadi, tapi kita kan juga harus ada fondasi. Fondasinya juga harus dibuat sebagaimana gitu. Ya, kenapa harus fondasi juga harus dipikirkan? Karena di sini ada beban. Nanti alat proses ini diisi oleh cairan. Mungkin 1.000 ton, 2.000 ton. Ada 2.000 ton beban ke bawah. Kalau fondasi nggak dirancang sedemikian rupa, maka ini bisa ambles. Tangkinya bisa mereng, tangkinya bisa pecah, dan lain-lain ya. Nah ini contohnya ya, Ibu singkat aja. Nah ini untuk fondasi. Tanah di bawah tangki diklasifikasikan dalam 3 jenis. Jadi ada tanah keras berbatu, ada tanah lunak atau tanah uruk, tapi ada juga tanah lembek. Tanah lembek itu misalnya rawa atau gambut. Ya kalau di Belawan nampak banyak sekali tangki. Ya, Belawan itu tanah apa? Bukan tanah keras. Ya, dia adalah tanah rawa. Nah, fondasi tangki di atas tanah keras berbatu persiapannya cukup dengan membersihkan tanaman dan bebatuan di atas permukaan tanah. Kemudian mengerok topsoilnya sedalam lebih kurang 30 cm. Jadi kalau untuk tanah berbatu itu enggak begitu susah. Ya, cukup dibersihkan, ya kemudian dikorek dan dikeruk 30 cm, kemudian dibuatlah seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ada fondasi ini ya, terdapat fondasi tangki di atas tanah lunak. Kan tadi ada 3 yang keras, kemudian lunak. Apa yang dilakukan? Yang pertama stabilisasi tanah. Yang kedua pembebanan awal. Jadi tanahnya ini harus distabilisasi ya. Seperti apa? Ini kita nggak usah sampai detail kali ya. Nah, kemudian ada pembebanan ya. Di sini nampak digiling bolak-balik dengan road roller. Ya, untuk supaya tanahnya ini stabil. Di sini nanti yang akan dibangun tangki. Nah, kemudian untuk tanah yang lain seperti apa? Misalnya tadi tanah lunak. Ya, nah kalau tanah lunak seperti apa? Ini yang makan waktu lama, bisa berlangsung berbulan-bulan. Ya, di sini diberi tekanan, ditunggu hujan, panas, kemudian ditekan lagi, bisa ini berbulan, kadang setahun. Oke ya, itu tadi untuk fondasi ya. Nah, kadang-kadang ada yang di atas rawa, ya, seperti di Belawan itu banyak sekali rawa-rawa di atas rawa-rawa di Belawan. Tapi di situ adalah daerah pelabuhan sehingga banyak tangki-tangki dibangun. Ya, umumnya itu adalah tangki produk atau tangki bahan baku. Ya, itu dari ekspor misalnya CPO, crude palm oil mau diekspor kemana ya? Ke Eropa. Ya, menggunakan kapal tanker. Maka CPO tadi mungkin dari PTP 6, PTP berapa, atau dari Sokpin dibawa ke Belawan dulu, disimpan di dalam tangki timbun. Dalam tangki timbun baru dia masuk ke kapal tanker, baru dikirim ke Eropa. Nah, tapi permasalahannya di Belawan itu tanahnya adalah tanah rawa atau gambut. Ya, untuk mengatasinya supaya kekuatan tangki ini tidak masuk ke tanah ya, tidak terjadi ambrol, ya. Maka apa yang dilakukan? Maka dipasang seperti ini tiang pancang.
Ya, dipasanglah di sini penyangga tiang panjang seperti ini. Ya, baru di atasnya dibuatlah fondasi untuk mendirikan pipe tangki tadi. Oke, ya, selanjutnya kita masuk tipe pengelasannya. Ya, bagaimana mengelas bejana tadi. Pengelasan merupakan hal yang umum untuk menyambung dua metal. Setelah pengelasan perlu dilakukan beberapa proses untuk penyempurnaannya. Ada operasi stress relieving tergantung pada bahan konstruksi. Misalnya baja karbon dipanasi sampai 1100 derajat Fahrenheit dan kemudian didinginkan secara perlahan-lahan. Nah, stress relieving akibat pengelasan sering ada residual stress yang perlu diperhatikan karena dapat menurunkan kekuatan bejana, terutama untuk vessel yang mempunyai tebal lebih besar dari 1,25 inci. Stress relieving dapat dilakukan dengan proses annealing atau heat treating proses. Bentar ya. Nah, selanjutnya ini sambungan tadi ya. Kan plat-plat tadi disambung. Nah, tapi sambungan itu juga punya standar. Ya, di sini untuk sambungan overlap plat bottom. Ini untuk plat bottomnya, untuk di bagian bawah. Ya. Nah, di sini contohnya ada single welded full fill lap joint. Ya, jadi di sini single welded full fill lap joint. Jadi di sini yang dilas adalah ini. Tapi ada juga seperti ini. Single welded butt joint. Ya, tapi dia menggunakan ini. Di bawahnya ini ada. Atau seperti ini, double fit lap joint. Di sini ada double, di sini dilas, di sini juga dilas. Nah, kemudian ada single fill lap joint. Di sini dilas. Jadi ada banyak macam ya. Ini bukan hanya bottom aja. Dinding pipa juga. Ini semuanya ada standarnya. Ya, kita mau mengerjakan pakai standar apa? ASTM atau API. Semua punya standar masing-masing untuk pengelasan. Nah, kemudian ada radiographing. Jika diinginkan konstruksi vessel dengan kesempurnaan yang tinggi, maka perlu dilakukan proses radiographing untuk melihat ada kerusakan atau defect. Untuk vessel ukuran dengan diameter 20 sampai 30 feet, ya sekitar 6 meter sampai 9 meter, biasanya difabrikasi di lapangan di mana akan dibangun. Ya, jadi selalu vessel ini dibangun di lapangan. Ya, bukan difabrikasi di dalam workshop. Ya, untuk dia tadi konstruksi vessel dengan kesempurnaan yang tinggi, maka perlu dilakukan proses radiographing. Ya, radiographing ini adalah alat untuk melihat kerusakan ya dari tadi misalnya pengelasan yang kurang sempurna atau kadang-kadang kerusakan dari platnya atau pipanya. Nah, ini dia ada efisiensi masing-masing tipe sambungan ya. Jadi tadi makanya sambungan tadi ada standar. API seperti apa, ASTM seperti apa. Ya, tapi begitu pun dengan adanya pengelasan, maka terjadi penurunan kekuatan pada sambungan. Ya, penurunan kekuatan seperti apa? Misalnya ketika sambungan menggunakan single welded butt joint with backing strip. Maka di sini efisiensinya tuh hanya 80%. Jadi terjadi penurunan kekuatan 20%. Ketika menggunakan single welded butt joint without backing strip, terjadi di sini 70% efisiensinya. Double full fill lap
65% ya, begitu juga ya sampai dia ke single full fill lap joint without plug wells, ini maka hanya 50% efisiensinya. Ya semua ini data ini ada dari buku. Ya, boleh dilihat bermacam-macam buku yang udah Ibu kasih. Oke. Nah, kemudian tebal tidak boleh lebih tipis dari tebal minimum yang diizinkan. Jadi nanti kita akan ada belajar, kita hitung berapa tebal dari plat yang diperlukan. Ya, tebal minimum. Maka kita harus mendesain tebal itu dilebihkan dari tebal minimum. Ya, dilebihkan dari tebal minimum. Tapi nggak boleh kurang. Kemudian panjang plat dapat sampai 800 in. Untuk plat yang lebih tipis, lebar plat maksimum bisa 195 dan di atas 100 in ini ada penambahan ongkos pembuatan ekstra. Nah, kemudian selain tadi ada kita harus pasang fondasi, kemudian harus kita las, ada alat kelengkapan vessel lainnya. Ya, contoh untuk bagian luar apa aja? Ada nozzle, ada manhole, handhole. Ada juga untuk support, untuk isolasi, ada ladders, ada skid pada elevasi tertentu, ada lug, ada dig. Ya, seperti apa ya? Untuk vessel yang misalnya bagian dalamnya apa aja aksesorinya, misalnya menggunakan tray, atau menggunakan packing, atau menggunakan packing support, atau menggunakan alat distributor, dan lain-lain. Ya, jadi aksesori untuk tangki proses kita itu ada bermacam-macam. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar ada manhole, handhole, dan lain-lain. Bagian dalam ada tray, packing, ya jadi tergantung apa guna dari tangki kita itu. Ya, untuk proses apa? Apakah prosesnya harus menggunakan tray? Apakah prosesnya harus menggunakan packing? Apakah prosesnya harus menggunakan pengaduk? Apakah prosesnya harus menggunakan alat penukar panas, dan lain-lain. Nah, kemudian selain itu bahan konstruksinya. Bahan konstruksi kita sudah belajar di ilmu bahan konstruksi. Pemilihan bahan konstruksi didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan tahan terhadap korosi. Ya, jadi ketahanan terhadap korosi menjadi pertimbangan awal, tapi begitu pun faktor ekonomi adalah yang sangat penting. Ini udah berulang-ulang Ibu katakan. Ya, tetap apapun itu kita bisa memproses dari bahan baku A menjadi suatu produk C. Ya, kita masalahnya adalah bisa dijual nggak nanti produk kita. Kalau cost untuk memproduksi terlalu tinggi. Pemilihan bahan konstruksi didasarkan pada pertimbangan berikut ya. Ada beberapa pertimbangan ya dari buku-buku seperti ini. Ya, ada proses, plan, design. Nanti coba dilihat. Nah, kemudian pemilihan bahan konstruksi didasarkan pada pertimbangan berikut. Cukup kuat untuk menahan beban yang ada. Ya, jadi bahan konstruksi itu pertimbangan kita harus dia cukup kuat untuk menahan beban yang ada. Kadang-kadang bisa aja kita, udahlah daripada korosi kita pasang aja kaca. Ya, untuk proses. Kuat nggak kaca? Tahan terhadap korosi, tapi tidak kuat, tidak mempunyai kekuatan. Makanya selalu dia digabung dengan apa? Ya, kaca reinforce. Ya, itulah ilmu tadi komposit. Nah, kemudian harus tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Sama tadi, sudahlah pakai kaca aja. Kaca tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Jadi dia tahan korosi, tahan terhadap perubahan suhu yang yang ekstrim. Masalahnya nggak kuat. Sama, tahan terhadap bahan kimia yang berkontak. Itu juga kaca bisa. Cuman satu kelemahan kaca adalah sifatnya sangat rapuh. Sangat gampang retak. Nah, hal yang paling penting adalah harga. Oke, biasanya dibuat dari metal, alloy, bahan yang dilapisi bahan yang sesuai dengan bahan yang disimpan. Ya, misalnya
Tadi ya, misalnya contoh gelas, dia tahan terhadap korosi, dia tahan terhadap cuaca panas, dia tahan terhadap kimia, misalnya asam atau basa, ya. Tapi dia tidak mempunyai kekuatan. Nah, kadang-kadang bejana tersebut bisa dilapisin. Ya, kekuatannya menggunakan metal, dalamnya dilapisi mungkin dengan karet atau gelas. Jika tidak korosif, maka dipilih bahan baja dengan karbon rendah. Ya, andai kata zat yang mau kita proses tidak bersifat korosif, maka kita bisa pilih bahan baja dengan kadar karbon rendah, contohnya hot roll mill. Ya, di sini adalah low carbon steel plate. Oke ya. Nah, kemudian pemilihan tipe vessel yang harus diperhatikan, faktor utama adalah fungsi dan lokasinya di mana. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses. Lokasinya di mana? Udah jelas kalau untuk proses, lokasinya adalah di tempat pabrik berdiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tempat tangki produk. Lokasinya di mana? Bisa aja lokasinya enggak di tempat pabrik berdiri. Ya, mungkin hanya tangki kecil. Ya, tapi penyimpanannya mungkin di daerah pelabuhan seperti Belawan. Makanya di Belawan banyak sekali nampak tangki-tangki timbun penyimpanan produk dari CPO, crude palm oil, ataupun tangki-tangki produk tempat bahan baku dari pabrik-pabrik. Ya, jadi fungsi dan lokasi. Kemudian sifat dari fluida tersebut. Sifatnya seperti apa ya? Itu udah Ibu terangkan bolak-balik. Nah, kemudian kondisi operasinya bagaimana? Suhunya berapa? Tekanan berapa? Kemudian yang paling penting juga volume yang diperlukan untuk penyimpanan atau proses. Ya, dari volume, maka kita bisa menghitung nanti diameter dan tinggi tempat proses. Dari situ ada beban, baru kita bisa menghitung ketebalan dari plat yang diperlukan. Oke. Nah, vessel juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya, tekanan, suhu operasi, bahan konstruksi, atau geometrinya. Ini contoh gambarnya. Ya, ini tangki, tapi kita nggak nampak. Apakah ini hanya tangki biasa, tangki bahan baku, tangki penyimpanan, atau tangki proses? Ya, tadi tangki dilengkapi berbagai macam, ada inner, ada yang di luar. Yang di luar seperti apa? Dia dilengkapi juga seperti ini, nampak ada banyak sekali perpipaan. Ya, atau seperti ini. Ini dilengkapi dengan berapa ini? Coba. Pipa-pipa. Tapi kalau kita orang chemical engineer sudah tahu, oh ini pipa merah. Berarti pipa pemadam kebakaran. Dan menggunakan apa? Mungkin menggunakan foam. Ya, ini ada pipa di tengahnya untuk apa? Kalau ini penyangga, tapi di sini ada tempat keluar atau keluar masuk. Nah, di sini kemudian ada nampak rumah pompa. Ya. Oke. Nah, tadi kan nampak di sini ya, banyak menggunakan pipa. Kelengkapannya ini pipa, ini pipa, ini pipa. Ya, sampai ininya juga, railingnya ini juga pipa. Ya. Nah, berarti kita di sini kita belajar tentang pipa sekarang, masuk ke pipa. Pipa umumnya paling panjang ukurannya adalah 20 sampai 40 feet. Ya, jadi sekitar 6 meter sampai 12 meter panjang dari pipa. Pada umumnya dindingnya tebal, pipa dapat dibuat ulir, disambung dengan skru, plank, dan las. Dindingnya kasar. Cara pembuatannya bisa dengan las, casting, atau piercing. Ya, ini contoh perpipaan. Ya, bisa untuk proses itu perpipaannya sampai sepanjang ini beratus meter. Kenapa pipanya bisa berbelok-belok, harus dibuat berbelok-belok? Untuk menghindari terjadinya pemuaian mengakibatkan pecah pipanya. Kalau dibuat belok, maka sewaktu itu terjadi siang hari pemuaian, maka ini akan cuman bergeser ke sana. Ya, tapi kalau pipa lurus, pipanya bisa keriting nanti.
akibatnya pecah. Ya, tapi nampak ini pipanya disambung-sambung nih. Nanti kita juga belajar teknik penyambungannya apa aja. Disambung-sambung. Untuk pipa aja banyak aksesorisnya. Ini ada penyangga. Ini ada sambungan. Ini nggak tahu ini apa. Oke. Nah, pipa tadi kan udah dikatakan bahwa pipa itu mempunyai panjang standar 6 meter, 20 feet, ataupun 40 feet. Andai kata tadi pipa, tadi perpipaan tadi panjang beratus meter, bagaimana cara menyambungnya? Ya, nah di sini cara menyambungnya ini ya, pipanya ratusan meter. Ini kemari bagaimana menyambungnya? Ya, ada berbagai macam teknik penyambungan. Oke ya. Nah kemudian kita bicara tubing. Yang pertama tadi pipa. Kalau tubing panjangnya bisa beratus-ratus feet. Kalau pipa tadi standarnya 6 dan 12 meter. Kalau tubing bisa beratus feet. Ya, kalau 100 feet aja udah berapa? Kali 30 cm berarti 30 meter. Dindingnya tipis, tidak dapat dibuat ulir. Disambung dengan compression fitting, shoulder, dan flare fitting. Dindingnya kasar, cara pembuatannya bisa secara extrusion. Nah, kemudian ini contoh tubing. Beda pipa dan tubing. Tubing biasanya untuk apa? Ya, di sini dapat dilihat tubing digunakan ini dia untuk aksesori dalam. Ya, jadi di dalam tangki prosesnya itu ada tubing-tubing dipasang di ratusan tubing. Gunanya untuk apa? Digunakan untuk proses perpindahan panas. Jadi di dalam tubing itu mengalami steam. Mungkin temperatur 300 derajat Celcius atau 400 derajat Celcius. Sementara di luar, di dalam tangkinya ini mengalir zat yang mau kita panaskan. Kenapa didesain seperti ini? Karena kalau panas langsung, misalnya kayak kita masak air panas dalam ceret, nggak ada masalah, api dari bawah, dalam waktu 10 menit airnya mendidih. Airnya kita tingkatkan 1 dandang. Mendidihnya berapa lama? Tadi 10 menit mungkin menjadi 20 menit. Kalau airnya kita tingkatkan 1 drum, berapa lama mendidih? Bisa mendidih enggak? Bisa, tapi berapa lama? Ya, 1 drum itu cuman 200 liter volumenya. Kalau kita bicara tangki proses itu 200 ton kadang-kadang. 20 ton. Ya, seberapa besar? Kalau pemanasan langsung seperti itu, sampai kapan bisa tercapai titik operasi, temperatur operasi? Ya, untuk tadi supaya dia temperatur operasi dicapai dengan kecepatan, dengan cepat, maka dilakukanlah proses perpindahan panas seperti ini. Di dalam tangki proses dipasang tubing-tubing yang nanti diisi dengan steam. Terjadilah di sini heat transfer. Ya, jadi tubing nanti ini ditutup tangki. Ditutup plat jadi membentuk tangki. Nah, bahan konstruksinya apa? Ya, ada bermacam-macam bahan konstruksi pipa tersebut. Ada ferrous metal. Ferrous metal seperti apa? Ya, biasanya campuran besi dan karbon. Besi lunak atau besi tempa, ada cast iron, pig iron. Contoh dari ferrous metal adalah baja, cast iron, atau rock iron, atau stainless steel, dan beberapa alloy lainnya. Nah, kemudian konstruksi lainnya, bahan konstruksi lainnya adalah non-ferrous metal. Seperti apa? Misalnya Ni dan Cu, Du dan Al, Zn dan Cu, Su dan Cu. Kenapa ada seperti ini? Tergantung dari kondisi operasi. Kalau operasinya pada temperatur yang sangat tinggi, maka apakah masih bisa menggunakan cast iron? Ya,
Makanya kadang-kadang dia harus menggunakan Ni dan Cu atau leburan, campuran, komposit, dan lain-lain. Jadi tadi ada ferrous metal, ada non-ferrous metal, dan kemudian yang ketiga adalah non-metal. Kelemahan dari non-metal adalah tidak kuat, ya, seperti metal atau logam, dan biasanya hanya digunakan sebagai pelapis atau lining. Contoh dari non-metal tadi itu plastik, kaca, semen, PVC, dan lain-lain. Ya, jadi plastik dan kaca tadi ini ya, kalau kaca mungkin sangat kuat terhadap temperatur, tapi sangat tidak kuat dari segi fisik. Ya, makanya kadang-kadang dia hanya di lining, dilapis. Nah, kemudian ukuran dari pipa. Ukuran pipa dispesifikasikan oleh diameter dan tebal dindingnya. Diameter pipa dan cubing nyatakan dengan nominal diameter. Untuk pipa baja standar besarnya berkisar antara 1/8 sampai 30 inci. Kalau dia pipa tersebut besarnya lebih dari 12 inci disebut juga dengan pipa besar. 3 inci sampai 12 inci biasanya nominal diameternya mendekati diameter dalam pipa. Tapi kalau lebih kecil dari 3 inci disebut juga pipa kecil, nominal diameternya tidak sama dengan diameter dalam dan diameter luar. Oke. Nah, selain pipa baja, pipa yang terbuat dari bahan lain, ukuran standarnya sama seperti pipa baja yang dikenal sebagai iron pipe size atau NPS, misalnya pipa nikel ya, berukuran 2 inci IPS. Artinya pipa nikel yang mempunyai diameter luar seperti pipa baja standar 2 inci. Ya, jadi ini bisa dilihat dari buku macam-macam ya yang udah Ibu kasih ya, Badger and Banchero dan lain-lain ya. Jadi apa itu IPS? IPS itu apa aja standarnya seperti apa, diameter ini, berapa ketebalannya dan lain-lain. Nah, kemudian tebal dinding pipa dinyatakan dengan schedule number. Ya, jadi schedule sekian ya. Untuk cubing dinyatakan dengan Birmingham wires gauge. Schedule pipa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada schedule 5, 10, sampai 160. Ada schedule standar, ada schedule extra strong, ada schedule double extra strong, ada schedule spesial. Ini adalah semuanya standar. Ya, kapan kita pakai schedule 5? Kapan kita memakai schedule standar? Kapan kita memakai schedule extra strong? Kapan kita memakai schedule spesial? Ya, semuanya ada ya. Oke, penyambungan. Ya, tadi sesudah ada pipa-pipa, tadi pipa-pipa dikatakan bahwasanya panjangnya ada 6 meter, ada 12 meter. Nah, kalau pipanya panjang sampai 100 meter, bagaimana cara penyambungannya? Umumnya ada 2 macam, yaitu menggunakan join. Join merupakan cara penyambungan di mana hanya sebagian kecil dari material yang disambung dan tidak menggunakan material ketiga. Atau menggunakan fitting, merupakan cara penyambungan pipa di mana digunakan material ketiga sebagai penyambung. Cara penyambungan pipa tergantung dari sifat material pipa dan tebal dindingnya. Pipa dan cup yang memiliki dinding tebal biasanya disambung dengan jalan bisa menggunakan screw fitting, flank, atau welding. Ya, screw fitting adalah dibuat screw ya di ujung dari pipa, kemudian dipasang, diputar maka pasang. Kalau flank ada material lain, ya kemudian atau welding dilas. Kalau screw fitting di sini ya, ujung pipa yang akan disambung diderat atau dibuat ulirnya pada bagian luar dengan menggunakan suatu alat. Pembuatan ulirnya harus tapered, ya, makin ke ujung makin mengerucut. Oleh karena itu dinding pipa dapat menjadi lemah dan sambungan yang terjadi tidak terlalu kuat. Untuk itu dipakai sambungan dengan schedule number yang 2 kali lebih besar. Screw fitting jarang digunakan untuk pipa yang besarnya lebih dari 12 inci. Hal ini disebabkan karena sukar dalam membuatkan ulir yang pertama dan pipanya terlalu berat untuk diputar. Biasanya screw fitting digunakan untuk pipa antara 3 inci sampai 12 inci. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, beberapa jenis screw fitting ya, ini ada macam-macam, close nipple, short nipple, nih gambarnya seperti ini. Ya, close nipple seperti ini, jadi pipanya nanti dipasang, dibuat drat di dalamnya, kemudian dimasukkan ke dalam ini, yang sebelah sini dimasukkan.
Jadi nanti nampak sambungan pipa itu hanya ini. Ini sama seperti itu, tapi ini sambungannya nanti nggak nampak. Pipa dari sini sampai sini, kemudian pipa sana sampai sana, nggak ada sambungan. Kalau ini nampak sambungannya panjang seperti ini. Ya, ini sambungannya seperti ini. Nah, kemudian ada short nipple, ya seperti ini sama. Pipanya yang diulir bagian dalam. Ya, ini juga pipa diulir bagian dalam. Nah, kemudian ada seperti ini sama pipa diulir bagian dalam, pipa diulir bagian dalam. Nah, ini sama. Tapi yang di sini di kopling, pipa yang diulir bagian luar, pipanya masuk ke dalam. Ya, sehingga nanti yang nampak di luar adalah ini. Kalau ini pipa yang diulir bagian dalamnya. Oke. Nah, atau seperti ini. Ya, atau seperti ini. Kalau ini malah ada dua, yang satu pipa diulir bagian dalam, yang satu pipa diulir bagian luar. Ya, ini juga sama, dia elbow. Ya, untuk di sini pipanya diulir di bagian dalam. Untuk ini pipa diulir bagian luar. Ini sama. Di sini elbow 90, di sini elbow 60. Ya, atau T. Nah, atau reducer. Reducer terjadi perubahan diameter dari besar ke kecil untuk merubah aliran. Nah, kemudian merubah kecepatan aliran ya. Nah, kemudian ada plug. Plug ini adalah penutup dari pipa. Ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Sama-sama pipanya diderat bagian dalam, bagian dalam. Nah, kemudian atau cross, pipa diderat bagian luar dimasukkan. Ya, atau cap. Cap sama dengan plug tadi. Ya, jadi untuk menutup aliran, menghentikan aliran. Oke. Atau busing. Ya. Nah, di samping tadi menggunakan berbagai macam alat sambung, ada juga menggunakan flank. Cara flank digunakan untuk menyambung pipa yang lebih panjang dari 2 inci. Ya, kalau tadi biasanya pipa-pipa yang pendek. Ini pipanya lebih dari 2 inci. Nah, selain dengan cara ini dapat pula digunakan cara welding. Penyambungan flank dilakukan dengan cara mempertemukan disk atau cakram atau cincin metal dan diikat bersama gasket di antara kedua flank yang diikat. Flank ini diikat ke pipa dengan cara screw atau welding. Ya, macam-macam tipe flank tergantung dari penggunaannya pada sambungan, yaitu ada race face, male and female, tongue and groove, ring joint, ya, dan lain-lain. Ya, jadi seperti ini. Ini untuk manhole, dia menggunakan flank di sini sambungannya. Ya, jadi ini plat ditutup kemari, bautnya masuk ke lubang flank ini. Ya, atau mungkin ini nampak. Ini yang disebut dengan flank. Ya, ini penutupnya. Ini untuk lubang orang masuk. Apa gunanya? Ya, biasanya pabrik bekerja setahun itu 300 hari, yang 60 hari digunakan untuk membersihkan ini semua peralatan proses. Ya, perpipaan ini dicuci bersih. Nah, di dalam tangki ini, di dalam tangki proses, kadang-kadang terjadi di sini korosi. Sehingga plat ini berkerak. Nanti di bawah itu kadang-kadang udah banyak lapisan kerak kecoklatan yang ditakuti andai kata nggak dibersihkan akan mengganggu, terjadi kontaminasi terhadap bahan yang mau kita proses. Ya, makanya tetap tangki itu ada manhole seperti ini. Padahal dengan adanya manhole terjadi penurunan kekuatan efisiensi. Ya, kenapa? Karena dia nggak sekuat ini. Ya, untuk mengatasi itu makanya dibuat bautnya ini sangat rapat. Luar biasa rapat. Ya. Atau seperti ini. Ini nampak ini yang disebut dengan flank, sambungannya seperti ini. Ya, jadi ada material flank ini dilas ke pipa ini. Ya, cara menyambungnya ketemulah flank dengan flank dipasang dengan baut. Oke. Ya, atau ini. Ini flank.
Ini flank, ini pipa. Nah, ini ada sambungan pipa, tapi yang disebut dengan biasanya flexible pipe. Beda dengan pipa ini. Kalau pipa ini bersifat kaku. Tadi untuk mengatasi adanya misalnya perubahan temperatur. Hati. Oke, kita lanjutkan. Ya, atau seperti ini ya, jadi ada flexible pipe. Gunanya untuk apa? Andai kata terjadi pemuaian akibat panas matahari ya mungkin, ataupun mungkin di sini material ya. Zat yang kita proses itu dia keluar dalam keadaan panas. Akibat panas biasanya selalu terjadi logam itu akan terjadi pemuaian. Pemuaian yaitu pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini andai kata pipanya kaku seperti ini, maka pipa ini bisa pecah, retak. Untuk mengatasi itu biasanya dipasang flexible pipe seperti ini. Atau pipanya dirancang seperti ini. Ya, seperti arkodion. Jadi dia bisa main. Terjadi pemuaian, kemudian sesudah dia merapat lagi, dia tetap maksudnya tetap tetap stabil. Nah, seperti inilah dia. Jadi kayak arkodion. Waktu terjadi pemuaian, maka dia akan main ini. Ya, sehingga tidak di sini nggak pecah nanti pipanya. Oke, selain itu dilengkapi apa lagi tadi ada flank. Nah, di sini ada valve. Nanti kita belajar tentang valve. Valve ini untuk apa? Ya, di sini juga ada valve. Ini ngapain dia di atas? Ya, ini juga banyak kan aksesori ini ada pagar malah di atas, Mums. Ini ada ini yang ditutup ini untuk apa? Mungkin untuk alat sounding. Ya, sounding untuk mengetahui berapa volume di dalam tangki. Di sini menggunakan apa? Oh, ini sepertinya alat untuk tekanan. Ya, jadi kontrol tekanan. Kalau tekanan naik sampai mencapai lebih dari 1,1 misalnya, sementara ini hanya dirancang untuk 1. Ya, maka ini akan keluar secara otomatis. Oke. Ya, ini tadi bentuk dari flank-nya. Michael, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ya, ini seperti ini nampak ya. Elbow, pipa, tapi untuk penyambungannya menggunakan flank. Ya, bukan menggunakan ulir seperti tadi yang pertama. Ya, ini menggunakan flank. Nah, atau seperti ini nampak ya aksesori-aksesori dari tangki. Ya, coba ini ada manhole, ini ada tempat mungkin kadang-kadang untuk temperatur kontrol, ini ada lagi yang lebih besar, ini ada, semuanya ini ada fungsinya. Oke. Nah, tadi kita kan melihat ini bahwasanya ada ini ya, flank. Di sini ada flank. Kemudian disambung menggunakan baut. Kalau ini hanya disambung begitu aja, di dalam ini ada cairan, cairan volatil atau cairan kental dan lain-lain, maka bisa aja waktu ini disambung terjadi kebocoran. Untuk menghindari terjadinya kebocoran, apa yang dilakukan? Maka di tengah-tengah packing, di tengah-tengah ini sambungan flank ini harus dipasang packing seperti ini. Ya, atau gasket. Gasket ini masuk di tengah-tengah antara flank dengan flank. Baru dikunci sehingga dia main elastis. Ya, sehingga rapat dia dengan sempurna, sehingga cairan yang mengalir diharapkan tidak terjadi kebocoran. Oke ya, udah tahu apa tuh gasket. Nah, kemudian ada macam-macam tipe gasket. Ada untuk pemakaian yang mempunyai tekanan rendah, ya digunakan gasket yang lunak seperti gabus atau karet. Ada yang memakai tekanan tinggi, digunakan gasket yang keras seperti PBC, UAL, dan baja. Sementara untuk tekanan yang sangat tinggi biasanya tidak digunakan gasket, tetapi sambungan antara flank diperkuat. Ya. Justru kalau dia sangat tinggi, tidak lagi digunakan gasket. Ya, jadi hanya flank dengan flank. Tapi sambungannya itu sangat rapat.
sehingga untuk masangnya makan waktu juga yang sangat lama. Oke. Kemudian metode penyambungan menggunakan las. Ya, digunakan untuk menyambung pipa yang diameternya lebih dari 2 inci dan merupakan metode standar untuk menyambung pipa pada flank dengan tekanan tinggi. Ya, jadi macam-macam tadi las ya. Jadi tadi bukan hanya plat aja yang dilas. Pipa juga dilas. Jadi bermacam juga ada standarnya ya, macam-macam las yaitu itu tadi ada butt welding. Ya, ada juga lap welding. Keuntungan dari sambungan menggunakan metode las, sambungan yang kuat dan tidak melembahkan dinding pipa. Ini keuntungannya ya. Murah dan tahan kebocoran. Lebih enteng dibandingkan tipe sambungan yang lain. Yang lain kan ditambah material lainnya. Ya, ditambah tadi flank. Nah, tidak mengganggu aliran dengan sambungan uliran. Jadi tidak terjadi istilahnya friksi. Friksinya tidak tinggi. Ya tidak sehingga tidak mengganggu aliran. Misalnya karena adanya friksi yang tinggi mengakibatkan turunnya debit aliran, kecepatan aliran. Cuman ada kerugiannya, yaitu sambungan dengan las tidak dapat dilepas, kecuali dengan memotong atau merusak sambungan tersebut. Itu kelemahannya. Jadi tergantung kegunaannya untuk apa. Kalau zat volatil kita mau sambung semua digunakan las. Ketika terjadi kebocoran itu sangat sulit. Kita harus drain, kita harus cuci dulu, baru kita bisa potong sambung lagi. Oke. Nah, kemudian ada solder. Ya, nanti coba cari sendiri soldering seperti apa. Biasanya solder untuk pipa dan tubing. Tadi kan Ibu ada bicara ya, pipa di dalamnya tubing, di dalam tangki proses. Cara menyambungnya seperti apa? Tidak menggunakan flank. Ya, tapi menggunakan solder. Kenapa menggunakan solder? Karena materialnya lagi khusus. Ya, jadi dia harus disolder, bukan dilas. Hampir sama dengan dilas, cuman materialnya beda. Kemudian ada brazing, digunakan untuk melekatkan flank ke pipa induknya. Ya, itu tadi udah ya, lengkap ya semua ya. Aksesori dari tangki. Nah, kita tambah lagi 1 watt, karena ini juga sangat penting. Sistem instalasi pipa biasanya terdiri dari banyak sekali uap dengan ukuran dan bentuk yang beragam. Beberapa jenis uap sangat cocok untuk membuka dan menutup penuh aliran. Ada uap yang cocok untuk mengurangi tekanan dan laju aliran fluida, ada pula uap yang berfungsi mengatur agar aliran fluida cair terjadi pada satu arah saja. Berikut beberapa jenis uap yang paling sering digunakan, contohnya. Ya, ini nampak ya. Begini ribetnya aksesori untuk tangki proses tadi ini. Ini tangki ini ya, nampak. Ya, dia dilengkapi berbagai macam. Ada pipa kecil, ini ada pipa besar, ini ada pipa mungkin lebih besar. Apakah ini pipa untuk masuk cairan atau ini pipa untuk keluar? Nah, kemudian di samping perpipaan tadi dilengkapi dengan valve. Ya, valve-nya ada yang seperti ini sepertinya relief valve. Ya, ada tekanan di sini. Di sini juga ada valve, tapi kok valve-nya nggak ada gagangnya. Valve biasanya ada gagangnya, keran kan ada gagangnya. Kalau kita nanti udah terbiasa, mungkin kerja di pabrik udah tahu. Oh, ini valve nggak ada gagang, berarti jenis valve-nya ini. Ini lihat sambungan-sambungannya. Ya, ini ada pipa, kemudian di sini dipasang juga valve. Ya, di sini ada flank. Di sini dipasang flexible pipe. Ini juga ada flexible. Jadi setiap di ujung ini ada dipasang flexible pipe. Kenapa? Karena di sini nanti ada pompa yang menggerakkan, ini terjadi gerakan, getaran, dan sebagainya yang akan mengakibatkan terjadinya pemuaian. Ya, untuk menghindari terjadinya pecah pipa ini, maka dipasang flexible pipe. Oke, ya. Ini nampak. Ini juga banyak uapnya. Ini ada berapa uap, tengok. Untuk satu tangki ini apa? Tangki proses, satu tangki apa? Di sini ada berapa uap? 1, 2, 3.
Apakah ini masuk ke situ A4? Sama perpipaannya juga seperti itu. Ya, tangganya dibuat sederhana, beda dengan tangga yang sebelah sini. Ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi kita tergantung desainnya mau yang mana, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya, kita lanjut. Nah, di sini juga ya, ada yang dilengkapi seperti ini. Ya, jadi di sini mungkin ada udara ngalir atau apa yang dimasukkan dia ke dalam sini. Ya, di sini untuk vakum relief position. Jadi di sini mungkin untuk yang negative pressure. Jadi di sini ada vakum di bawah 1 atm. Ya. Nah, atau mungkin ya, tadi banyak sekali ya. Jadi ini sekarang kita masuk gate valve. Gate valve adalah valve yang paling sering dipakai pada sistem perpipaan. Fungsinya untuk membuka dan menutup aliran. Jadi hanya on-off aliran. Tetapi tidak untuk mengatur besar kecil aliran atau throttling. Kelebihan gate valve minimnya halangan atau resisten saat valve ini dibuka penuh sehingga alirannya bisa maksimal. Gate valve gunanya untuk mengontrol aliran melalui badan valve yang berbentuk pipa dengan sebuah lempengan atau baji vertikal yang bisa bergerak naik turun saat handle valve diputar. Valve ini didesain untuk posisi terbuka penuh atau tertutup penuh. Jika valve ini dalam keadaan setengah terbuka, maka akan menyebabkan pengikisan pada badan valve dan turbulensi aliran jet bisa menyebabkan getaran pada baji valve sehingga menghasilkan suara yang gemeretak. Ini contoh gambarnya. Ini namanya gate valve. Ya, nampak di sini ada handle-nya. Ya, untuk membuka kita putar ke kiri, maka ini pintu ini akan naik ke atas, gate-nya akan naik ke atas. Ketika kita nutup, putar ke kanan, maka gate-nya akan turun ke bawah. Tapi fungsi dari valve ini adalah hanya untuk menutup habis aliran atau membuka penuh aliran. Nggak bisa kita tutup hanya setengah untuk menurunkan kecepatan aliran. Ya, akan terjadi di sini abrasi dan terjadi gemeretak. Itu tadi gate valve, kemudian kita masuk globe valve. Biasanya digunakan pada situasi di mana pengaturan besar kecil aliran diperlukan. Dengan mudah memutar handle valve, besarnya aliran jet yang melewati valve bisa diatur. Dudukan valve yang sejajar dengan aliran membuat globe valve efisien ketika mengatur besar kecilnya aliran dengan minimum erosi piringan. Ya, Ibu cuman kasih terangkan aja ya, nanti coba dicari sendiri. Ini contoh globe valve. Sama seperti hampir sama dengan gate valve. Cuman kalau gate dia hanya bisa membuka dan menutup secara penuh. Tapi kalau globe valve seperti ini, kita putar ke kanan, maka ini akan turun, akan menutup. Ketika kita buka, kita juga bisa membuka hanya setengah, sehingga kita bisa mengatur kecepatan dari aliran proses. Ya, flow rate-nya bisa kita atur dengan menggunakan globe valve ini. Ya, nah ini secara realnya ya, gambarnya seperti ini. Jadi ada handle di sini. Ini sama nyambungnya kan pakai flank. Ya, lihat ini disambung pakai flank, nanti di sini disambunglah pipa. Kiri sambung pipa. Oke, ya, kemudian kita masuk angel valve, sama seperti globe valve, angel valve juga digunakan pada situasi di mana untuk mengatur besar kecil aliran ya diperlukan. Di sini atau throttling. Ya, namun angel valve dibuat dengan sudut 90 derajat. Hal ini untuk mengurangi pemakaian elbow 90 dan fitting tambahan. Ya, tujuan dari angel valve adalah untuk mengurangi pemakaian elbow dan fitting tambahan lainnya. Ya, kalau kita pakai elbow berarti kita pakai flank lagi. Ada 4 flank yang digunakan untuk satu elbow. Ya, itu akan menambah beban berat dari pipa tersebut.
Untuk mengatasi itu maka dipasang angel valve seperti ini. Nampak? Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada ball valve. Ya, sama ball valve juga seperti itu ya, bisa mengatur ya kecepatan aliran. Cuman di sini dia tidak menggunakan apa namanya? Yang diputar, tapi di sini hanya menggunakan handle ini seperti ini. Ankle. Jadi bukan handle, ini hanya ankle. Ya, ankle ini bisa dibuka. Jadi kita nggak perlu takut ada orang mutar. Ya, misalnya ini udah kita tutup, ketika malam takut ada orang mau mencuri ya cairan yang ada di dalam ini. Nah, kalau ini misalnya tadi pakai keran yang seperti tadi itu bisa dibuka tutup, tapi kalau pakai handle, handle-nya tinggal kita angkat, maka yang tinggal hanya ini. Orang nggak bisa ambil lagi. Sama ini juga bisa buka separuh untuk mengatur kecepatan aliran. Dan bisa dua arah. Bisa masuk dari sini, bisa juga masuk dari sini. Oke. Nah, kemudian ada butterfly valve. Butterfly valve seperti apa? Seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada relief valve. Relief valve seperti apa? Relief valve seperti ini. Apa gunanya relief valve? Untuk tekanan berlebih. Biasanya dipasang di atas tangki. Ya, atau di bawah kalau memang zatnya tersebut volatil. Ya, gampang berubah menjadi uap sehingga terjadi kenaikan tekanan. Kita rancang di sini tekanan untuk 1 atm. Ketika uap ya panas hari, temperatur naik, maka tekanan uap meningkat. Ya, tekanan nggak boleh lebih dari 1. Begitu dia 1 lebih, maka ini per ini akan naik akibat dari tekanan tadi, maka keluarlah uapnya. Ya, ini untuk relief valve. Nah, kemudian ada lagi check valve. Check valve seperti apa? Check valve memiliki perbedaan yang signifikan dari gate valve dan globe valve. Valve ini didesain untuk mencegah aliran balik. Ada beberapa jenis check valve, tapi ada 2 jenis yang paling umum, yaitu swing check dan lift check. Swing check valve biasanya dipasangkan dengan gate valve, sedangkan lift check valve oleh beberapa pabrikan digunakan untuk menggantikan fungsi ball valve sebagai ball check valve. Check valve tidak menggunakan handle untuk mengatur aliran, tapi menggunakan gravitasi dan tekanan dari aliran fluida itu sendiri. Karena fungsinya yang dapat mencegah aliran balik, ya, atau backflow, check valve sering digunakan sebagai pengaman dari sebuah equipment dalam sistem perpipaan. Ini ingat, ya. Check valve digunakan sebagai pengaman. Pengaman seperti apa? Ya, ini kita lihat. Ini gambar check valve, sangat sederhana. Aliran hanya bisa mengalir dari kiri ke kanan. Tapi ketika kita mengalirkan dari kanan ke kiri, maka katup ini akan tertutup. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya misalnya di sini ada tangki proses. Tangki proses kan mempunyai elevasi ketinggian tertentu. Nah, ketika cairan tersebut tinggi, maka ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi, andai kata, misalnya perpipaan itu kan terbuka, nggak dipasang check valve seperti ini, ya ada terjadi gravitasi, maka dia akan langsung mengalir keluar ke pipa. Tapi karena dipasang check valve, maka ketika ada gaya gravitasi, maka tidak terjadi aliran balik. Oke ya, itu guna dari check valve. Oke, ya selain tadi check valve, apalagi ya fleksibel pump, flank, dan lain-lain untuk aksesorinya itu tubing. Yang terakhir itu adalah pompa. Pompa gunanya untuk apa? Untuk mengalirkan aliran. Ya, inilah dia pompa. Nanti pompa harus dilengkapi dengan motor penggerak. Tapi Ibu nggak bicara sampai ke situ. Ini hanya kalian mengetahui aksesori-aksesori apa aja yang ada, yang digunakan dalam tangki proses, perancangan alat proses. Jadi jangan bilang
bahwasanya ada pompa, tapi kita nggak bicara dengan motor. Pompa dengan motor beda. Ya, pompa terpisah. Oke. Ini dia ya, seperti ini gambarnya. Ini pompa, ini yang disebut dengan pompa centrifugal pump. Ya, nampak centrifugal pump. Tapi untuk memutar pompa ini maka diperlukan motor di sini, motor penggerak. Ya, tapi untuk mengatur aliran tadi kapan dibuka, kapan ditutup, diperlukan valve. Ini dia valve. Ya, masuk dari sini valve. Maka ini dibukalah di sini. Ini untuk keluar. Ada banyak sambungan, lihat banyak sekali flank di sini. Oke, jadi udah kebayang ya, untuk merancang alat proses itu bukan hanya tangki. Jadi dilengkapi dengan aksesori-aksesori, baik aksesori di dalam tangki proses maupun aksesori di luar tangki proses. Oke, ini lihat. Ya, kalau dari luar kita cuma hanya nampak tangki. Kita nggak tahu apakah itu tangki proses ataukah tangki apa. Tapi biasanya nanti kita udah tahu sendiri. Oke, ya seperti ini dia harus dilengkapi dengan pompa. Ini rumah pompa. Ini pompa, ini motor. Ya, kemudian ini sambungan-sambungan segala macam. Nampak perpipaan. Ya, perpipaan justru yang paling rumit dibandingkan tangki proses. Ya, karena banyak sekali pipanya. Nih, atau ini. Nampak ini pompanya ini aja. Ini centrifugal pump. Ini motor penggeraknya. Ya, ini perpipaannya, ini nampak ada flank-flank. Oke. Ya, ini atau seperti ini. Ya, jadi ada desainnya. Ini waktu isap. Kenapa ada di sini juga? Ya, ada. Kenapa ada di sini di bawah? Ada untuk drain. Ini valve juga kecil. Ya, ini isap, kemudian ini keluar. Ini motor inilah yang bergerak. Inilah yang kita hitung nanti horsepower-nya. Oke ya, seperti ini ya.